Halo semuanya, perkenalkan saya Natalia Purba dengan NIM 2332080144. Jadi pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai anatomi klinik dari kardiovaskuler. Baik, jadi jantung itu terletak di bagian rongga toraks, tepatnya di mediastinum tengah, di mana kira-kira 1/3 jantung terletak di lateral dextra dari mid sternalis dan 2/3-nya terletak di lateral sinistra dari mid sternalis. Kemudian untuk jantung ini sendiri memiliki 4 ruangan yang dipisahkan oleh sekat, di mana terdapat atrium dextra, kemudian di sampingnya ada atrium sinistra, kemudian ada ventricle dextra, dan ada juga ventricle sinistra. Kemudian untuk jantung ini sendiri, dindingnya ini terdiri dari 3 lapis. Yang bagian paling luar disebut dengan epikardium, kemudian untuk yang bagian tengahnya ada myokardium, dan yang bagian lebih dalam ada disebut endokardium. Baik, selanjutnya di sini jantung di sini dilapisi oleh satu lapisan yang kita sebut dengan perikardium. Kemudian di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai mekanisme peredaran darah, di mana darah itu akan masuk dari ini namanya vena cava yang superior maupun yang inferior. Kemudian dia akan masuk ke dalam atrium dextra, kemudian ada sebuah katup yang dia lewati, kemudian masuk ke ventricle dextra, kemudian dia akan keluar menuju arteri pulmonalis dan akan ke paru-paru untuk difusi oksigen dan karbon dioksida. Kemudian dia akan masuk ke vena pulmonari, kemudian ke atrium sinister dan juga ventricle sinister, lanjut ke aorta dan diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian setelah itu di sini saya akan membahas mengenai klinisnya, di mana yang pertama itu kita akan bahas tentang gagal jantung. Sebenarnya apa itu gagal jantung? Gagal jantung sendiri merupakan kumpulan gejala yang kompleks, di mana seorang pasien bisa memiliki gejala seperti sesak napas yang tipikal saat istirahat atau saat melakukan aktivitas tanpa atau disertai kelelahan. Kemudian adanya tanda retensi cairan seperti kongesti paru atau edema pergelangan kaki. Kemudian di sini adanya bukti objektif dari gangguan struktur atau fungsi jantung. Nah, apa saja bukti objektif itu? Kita bisa lihat dari kriteria Framingham. Di sini ada major kriteria dan juga ada minor kriteria, di mana dia dicurigai gagal jantung ketika dia memenuhi 2 major kriteria dan atau 1 mayor dan 2 minor kriteria. Jadi di sini yang mayor kriteria ada paroxysmal nocturnal dyspnea, kemudian ada orthopnea, ada abnormal jugular venous distension, ada juga lumbrical, kemudian cardiomegaly, pulmonary edem, dan juga hepatojugular reflux. Kemudian untuk yang minor kriteria, di sini adanya edem, nocturnal cough, dyspnea atau exertion, hepatomegaly, pleural effusion, takikardi, atau denyut tadinya lebih dari 120 kali per menit. Kemudian ada yang penurunan berat badan lebih sampai dengan 4,5 kg dalam 5 hari. Nah, selanjutnya di sini apa etiologi dari gagal jantung? Untuk gagal jantung ini sendiri sebenarnya multifaktorial, di mana dia adanya disfungsi miokard, kelainan pada otot jantung, kemudian juga bisa adanya karena beban tekanan yang berlebihan, kemudian bisa karena adanya beban volume yang berlebihan, dan juga kebutuhan metabolik berlebihan dan lain sebagainya. Kemudian di sini bagaimana patofisiologi dari gagal jantung, di mana gagal jantung itu ada gagal jantung kanan maupun kiri. Untuk gagal jantung yang ventricle kiri,
Dari gagal ventrikel kiri, dia akan menyebabkan curah jantung menjadi menurun, kemudian dia akan menyebabkan tekanan akhir diastolnya meningkat, kemudian tekanan atrium kirinya meningkat, tekanan vena pulmonalisnya juga, dan terjadilah edem paru. Ini terjadi karena adanya peningkatan arteri pulmonalis tadi. Kemudian selanjutnya untuk ventrikel yang kanan ini, gagal ventrikel kanan itu menyebabkan curah jantung menurun, tekanan akhir diastol meningkat, tekanan atrium kanan meningkat, dan vena sistemiknya juga meningkat, sehingga adanya asites atau cairan di dalam abdomen ataupun dia hepatomegali pembesaran hati. Nah, selanjutnya di sini ada pemeriksaan diagnosis yang diperlukan, yaitu pemeriksaan radiologi, kemudian pemeriksaan EKG, pemeriksaan ekokardiografi, kateter, dan juga kateterisasi jantung. Kemudian kita lanjut ke penata laksanaannya, di mana ini kita harus memperbaiki kontraksi miokard dan perfusi sistemiknya, menurunkan volume cairan yang berlebihan, mencegah terjadinya komplikasi post-operasi, kemudian mengubah pengobatan pembedahan, pendidikan kesehatan yang menyangkut penyakit, prognosis, pencegahan, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua, kita akan membahas mengenai paten ductus arteriosus. Sebenarnya apa itu paten ductus arteriosus? Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, tadi kita udah mengetahui sirkulasi pada orang dewasa, peredaran darahnya. Kemudian di sini juga kita harus mengetahui mengenai sirkulasi dari fetal, di mana sirkulasinya itu darah yang kaya akan oksigen itu masuk dari plasenta menuju vena umbilicalis yang menuju hati. Setelah itu darah itu sebagian besar dia akan melewati hati melalui ductus venosus, lalu menuju ke vena cava yang interior, yang bawah sebelah sini, yang merah ini dia penuh dengan karbon dioksida ya. Kemudian setelah itu dia akan sebagian besar darah dari atrium kanan yang sebelah sini dia akan mengalir langsung ke atrium kiri. Jadi di sini dia akan mengalir ke atrium kiri melalui foramen yang disebut dengan foramen ovale. Kemudian darah yang masuk ke ventrikel kanan sebagian besar itu dialihkan ke aorta melalui ductus arteriosus. Kemudian juga melewati paru-paru. Darah yang kaya karbon dioksida dan sisa metabolisme itu nanti akan kembali ke plasenta melalui arteri umbilicalis untuk dibersihkan dan menerima oksigen. Kemudian tadi apa itu paten ductus arteriosus? Paten ductus arteriosus itu merupakan kondisi jantung bawaan, di mana adanya ductus arteriosus. Teman-teman bisa lihat ductus arteriosus. Di sini untuk yang menghubungkan antara aorta dan arteri pulmonalis, aorta dan arteri pulmonalis pada janin dia tidak menutup, di mana pada bayi normal pembuluh ini akan menutup secara spontan setelah dia lahir. Kemudian untuk patofisiologinya sendiri, ketika aliran darah dari aorta bertekanan tinggi ke arteri pulmonalis, dia akan meningkatkan volume darah dari paru-paru dan atrium yang kiri. Dan dia akan meningkatkan beban volume pada ventrikel kiri, sehingga dia memaksa jantung untuk bekerja lebih keras. Aliran darah ekstra ke paru-paru itu akan meningkat kanan pada arteri pulmonalis yang dapat menyebabkan hipertensi pulmonal. Nah, jantung itu akan mencoba untuk beradaptasi. Tapi jika pada gangguan PDA atau paten ductus arteriosus ini berlanjut, itu bisa menyebabkan gagal jantung dan komplikasi lainnya. Nah, mungkin itu saja. Kita lanjut ke membahas mengenai septal defect.
di mana septal defect ini dibagi menjadi dua, yaitu pada bagian atrium dan juga pada bagian ventricle. Yang untuk atrium, atrial septal defect ini merupakan kondisi bawaan juga sejak lahir, di mana terdapat lubang pada septum yang memisahkan atrium kanan dan kiri, sehingga dia akan menyebabkan aliran darah abnormal dari atrium kiri ke atrium kanan, mengakibatkan volume darah itu menjadi meningkat. Pada bagian atrial septal defect ini, dia seringkali menunjukkan gejala pada masa anak-anak, tetapi bisa menyebabkan komplikasi pada usia dewasa, termasuk hipertensi pulmonal, gagal jantung, dan aritmia jika tidak ditangani. Penyebab atau etiologinya itu dapat berupa faktor genetik dan paparan tertentu selama kehamilan, dan juga dapat disebabkan oleh mutasi gen, di mana kemudian tata laksananya atrial septal defect ini yang kecil itu bisa menutup sendiri, namun untuk yang ASD besar itu dapat ditutup melalui prosedur kateterisasi atau pembedahan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ventricle septal defect, di mana dia tadi adanya lubang di antara atrium kanan dan kiri, di antara ventricle kanan dan kiri, sehingga dia akan menyebabkan aliran darah abnormal juga di antara ruang jantung yang mengakibatkan volume darah berlebih ke paru-paru dan peningkatan kerja pada jantung. Di mana etiologi dari FSD ini sendiri, dia tuh bisa berupa genetik atau masalah perkembangan awal kehamilan, dan juga bisa berupa paparan infeksi atau zat berbahaya. Nah, selanjutnya untuk tata laksananya kurang lebih sama. Sebagian besar FSD yang kecil tadi dapat menutup secara spontan, terutama pada masa anak-anak, tapi untuk yang lubang yang besar itu memerlukan penutupan melalui kateterisasi atau pembedahan untuk mencegah komplikasi jangka panjang. Baik, selanjutnya yang keempat, kita akan membahas tentang tetralogi Fallot, di mana tetralogi Fallot ini sendiri adalah kombinasi dari 4 kelainan jantung bawaan yang terdiri dari FSD, ventricle septal defect, kemudian stenosis pulmonal, kemudian hipertrofi ventricle kanan, dan aorta yang memposisikan sebagian di atas FSD. Kelainan ini menyebabkan aliran darah yang kaya oksigen dan yang miskin oksigen, dia akan menjadi bercampur, sehingga mengakibatkan cyanosis atau kebiruan pada kulit bayi. Kemudian etiologi dari tetralogy of Fallot ini sendiri bisa disebabkan oleh gangguan perkembangan jantung selama kehamilan dan seringkali terkait dengan faktor genetik seperti sindrom Down dan sindrom DiGeorge. Kemudian untuk patofisiologinya, kombinasi dari 4 kelainan tadi itu menyebabkan penurunan oksigenasi darah yang dipompa ke tubuh, sehingga hambatan pada aliran darah ke paru-paru dan campuran darah di ventricle kanan itu berkontribusi pada cyanosis dan gejala lainnya. Untuk tata laksananya sendiri, tindakan bedah untuk tetralogy of Fallot diperlukan pada usia dini untuk memperbaiki atau mengganti komponen cacat jantung. Nah, itu tadi penjelasan dari 4 gangguan klinis pada kardiovaskuler. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi.